taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Sebagian orang mulai tersadar mengenai paket motor Ducati Desmo Sedici GP25 yang dirasa lebih sulit daripada motor tahun lalu. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia telah lebih dulu berulang kali bahwa motor GP25 tak lebih baik daripada GP24. Bagnaia mengalami kesulitan yang belum ditemukan solusinya musim ini sudah melewati 7 seri balap MotoGP 2025. Namun, kesulitan yang dialami Bagnaia akhirnya baru terbuka pada seri MotoGP Inggris 2025. Rekan setim Bagnaia sendiri yakni Marc Marquez mengaku mengalami kesulitan sejak rangkaian hari pertama. Bagnaia berusaha meyakinkan bahwa kali ini kesulitan yang dialaminya juga sama yang dirasakan oleh Marquez. Kesuksesan Marquez dalam 6 seri balap awal seakan menutup kekurangan dari paket motor Ducati MotoGP 25. Kini, kesusahan yang dialami Bagnaia mulai dipahami oleh sebagian pengamat. Sebelumnya, Dani Pedrosa sudah lebih dulu menyadari bahwa motor Ducati MotoGP 25 memang memiliki kekurangan. Saat ini, giliran mantan pembalap penguji Suzuki yakni Sylvain Guintoli yang tersadar akan hal tersebut. Guintoli menyebut bahwa motor MotoGP 24 sangat kuat dalam segala hal. Hal yang menarik adalah sulitnya untuk berkembang setiap saat, kata Sylvain Guintoli. Bagi Ducati, sulit untuk berkembang. Pakai tahun lalu bekerja di mana-mana, sangat kuat dalam segala hal. Mereka, Ducati, mencoba untuk meningkatkan. Mereka menghadirkan di Sepang dengan suku cadang 2025 yang baru tetapi tidak ada pembalap yang menyukainya. Mereka kesulitan di zona pengereman untuk menghentikan motornya. Mereka kembali dengan spek yang sama tapi kami tidak tahu seberapa banyak, ujarnya. Kekurangan Desmo Sedici MotoGP 25 makin terlihat setelah Marquez juga tak tampil dari biasanya. Ditambah ucapan Marquez yang menyebut bahwa MotoGP 25 perlu dianalis lagi. Kami harus menganalisanya, kata Marquez yang tidak biasa tegas setelah MotoGP Inggris. Guintoli menyebut bahwa sulit untuk memperbaiki paket motor yang tahun lalu Ducati sudah hampir sempurna. Sulit untuk memperbaiki paket yang nyaris sempurna dan tampaknya. Bagi Bagnaia, itu adalah kemunduran, kata Guintoli. Ia kesulitan untuk menemukan rasa yang sama dengan Ducati 2024 yang digunakannya tahun lalu, ucap pembalap berusia 42 tahun itu. Sementara itu, meskipun masih terikat kontrak dengan Aprilia, Jorge Martin menghadiri acara All Stars Merit tersebut di Misano dan menjelaskan kondisi fisik dan mentalnya, serta kapan ia akan kembali ke MotoGP. Jorge Martin muncul kembali di acara Aprilia. Meskipun situasi kontraknya dengan perusahaan yang bermarkas di Noale, dan setelah mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan dari motorsport.com tentang niatnya untuk mengakhiri kontraknya dengan pabrikan Italia itu pada akhir musim saat ini dan bukan pada akhir tahun 2026, juara dunia saat ini telah menghadiri All Stars, tradisional akhir pekan ini, yang biasanya diadakan oleh merek tersebut sekitar waktu ini di sirkuit Misano. Tentu saja, semua mata tertuju pada pebalap kelahiran San Sebastian de los Reyes yang datang ke Italia bersama manajernya, Albert Valera, karena situasinya saat ini dengan Aprilia. Namun ketenangan menguasai sepanjang sesi hari Sabtu, di mana warga asli Madrid itu mengendarai sepeda motor jalanan dan bahkan membuat beberapa pernyataan tentang perasaannya. Saat ini, berbicara kepada rekan-rekannya, Martin menjelaskan kondisinya saat ia terus pulih dari cedera serius kedua yang dideritanya dalam upaya pertamanya untuk bangkit kembali di Grand Prix Qatar. Saya baik-baik saja. Secara fisik saya merasa sedikit lebih baik, dan itu yang terpenting. Dari sudut pandang mental, saya juga mulai melihat sedikit cahaya. Jadi saya senang. Martin tidak dapat menahan diri dan menaiki salah satu Aprilia yang tersedia, meskipun ia tidak berencana untuk melakukannya. Saya tidak mengendarai motor sejak cedera di Qatar, dan tidak berencana untuk mengendarainya kemarin. Namun saya tiba di sini, melihat semua Aprilia di garasi, Tuono, RSV4, dan saya merasa bersemangat. Hasil yang didapat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pada balapan MotoGP Inggris 2025 menunjukkan Ducati mulai bermasalah. Hal ini diungkap legenda pembalap motor, Denis Noyes. Noyes mengatakan bahwa Marquez dan Bagnaia sudah melakukan kesalahan sejak tes pramusim MotoGP 2025. Ungkapan-ungkapan Pecco Bagnaia yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan feel-nya semakin sering muncul, kata Noyes. Juara dunia MotoGP 2 kali yang memiliki reputasi sangat sensitif, saat ini belum menemukan rasa percaya diri dalam pengereman atau feel pada bagian depan motor. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak dapat merasakan perbedaan antara ban lunak dan ban medium.
Itu adalah poin kuat bagi pembalap MotoGP, ujar Noyes. Dan seiring berjalannya musim, Marc mulai membuktikan bahwa Pecco benar dengan beberapa patah kata. Di Perancis, ia kurang percaya diri. Sekarang, setelah MotoGP Inggris, ia mengatakan bahwa ia mulai merasakan kurangnya feel pada bagian depan. Noyes memberikan data pada MotoGP Inggris tahun lalu, Alex Marquez adalah pembalap yang paling banyak tertinggal, dengan sekitar 0,4 detik. Marquez dalam sprint, tertinggal 0,3 detik, dan Bagnaia 0,2 detik lebih lambat dari tahun lalu. Ducati akan terus mengerjakan motor ini karena mereka ditakdirkan untuk mengerjakannya. Mungkin, dengan semua pekerjaan yang mereka lakukan, Ducati EP25 akan berakhir sama atau lebih baik dari 24 detik, tutur Noyes. Mereka mungkin tidak akan berhenti menjadi lebih unggul, tetapi itu akan sulit. Yang sebenarnya adalah, kita harus ingat bahwa sirkuit Silverstone adalah salah satu yang terburuk bagi Marquez. Dia hanya menang sekali dan jarang menjadi yang tercepat. Sekarang kita akan ke Aragon, di mana Marc memiliki catatan prestasi yang mengesankan. Tahun lalu ia meraih posisi ke-37, dengan kemenangan di sprint dan balapan utama. Siapa saja pesaing yang membuat Marc khawatir dan dalam urutan apa? Saya pikir yang pertama dari mereka masih saudaranya Alex. Ia tahu lebih banyak tentang Alex daripada siapapun. Saya pikir, apapun yang terjadi, hubungan di antara mereka akan tetap seperti persaudaraan. Sementara itu, kesulitan yang dialami pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, dinilai karena dari dirinya sendiri. Opini tersebut disampaikan oleh ayah dari juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo, yakni Chicho Lorenzo. Bagnaia benar-benar sudah dibuat frustrasi pada MotoGP 2025. Pembalap asal Turin, Italia awalnya masih bersikap tenang dan berpikir positif setelah hasil tak memuaskan pada 4 seri balapan awal di luar Eropa. Situasi yang memang sudah dirasakan Bagnaia pada musim-musim sebelumnya dalam mengawali balapan di luar kawasan Eropa. Namun, kesulitan tersebut nyatanya berlanjut hingga memasuki seri Eropa yang saat ini sudah melangsungkan 3 balapan. Bagnaia gagal menang pada MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez yang sebenarnya tempat favorit karena dia pemenang 3 edisi terakhir berturut-turut. Hasil lebih buruk Bagnaia kemudian berlanjut pada MotoGP Prancis dan MotoGP Inggris usai hanya mampu membawa pulang 4 poin dari 2 seri balapan itu. Chicho Lorenzo memahami bahwa Bagnaia mengalami situasi sulit dan juga sebagai rekan setim Marc Marquez. Menurutnya, Marquez tak bersalah dalam kesulitan yang dialami Bagnaia. Tentu saja sulit baginya, tetapi disitulah Anda bisa melihat juara yang sebenarnya, kata Chicho Lorenzo. Pada akhirnya, ada 0,3 detik hal yang harus dia tingkatkan. Bagian depan, karena geometrinya berubah, itu adalah geometri yang mengubah panjang lengan ayun dan bagian depan. Ini adalah motor yang digunakan, Bagnaia, untuk memenangkan 3 kejuaraan dunia terakhir dan dia yang pertama. Apa kesalahan Marc? Ujarnya. Chicho menilai masalah terbesar Bagnaia adalah sikapnya sendiri. Masalah terbesar Pecco adalah sikapnya, dia kalah, kata Lorenzo. Di luar itu, Chicho lebih memuji performa Marquez bersaudara, Alex Marquez dan Marc Marquez. Dua pembalap kakak beradik itu saling bergantian menang pada seri Eropa. Marc Marquez dinilai bisa memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 karena memiliki kualitas yang hebat bukan karena motor dari Ducati. Hingga 7 seri yang sudah berjalan pada MotoGP 2025, Marquez menjadi pembalap yang disorot karena kembali membuktikan dirinya belum habis. Rider berjuluk Baby Alien tersebut berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik yang ada dalam sejarah MotoGP. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati dengan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025, Marquez tampil kompetitif. Dari 7 seri yang dijalani, Marquez sudah mengukir 5 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Untuk sprint race atau balapan mini sendiri, peraih 8 gelar juara dunia itu mencatatkan 7 podium dengan 6 kemenangan. Dominasi dan laju Marquez yang sulit dibendung dengan motor Desmosedici MotoGP 25 untuk sementara membawanya berada di puncak klasemen MotoGP 2025. Total 196 poin sudah dikantongi oleh pembalap berusia 32 tahun tersebut hingga berakhirnya MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone akhir pekan kemarin. Marquez meninggalkan Bagnaia sebagai rekan setimnya yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 72 angka. Terlepas dari kegagalan dalam meraih kemenangan pada 3 seri terakhir, penampilan Marquez yang cukup menonjol dan mengundang perhatian Jaime Alguersuari. Pengamat MotoGP asal Spanyol itu merasa yakin sepenuhnya bahwa Marquez merupakan pembalap yang memiliki bakat hebat. Saya dulu, sekarang,
Dan saya akan selalu yakin akan kehebatan Marc Marquez, ucap Alguersuari. Melalui kanal YouTube Mundo Deportivo, Alguersuari kembali mengenang mentalitas Marquez terlebih sejak mengalami crash horror di sirkuit Jerez pada musim 2020. Namun ketika dia mengalami kecelakaan terkenal di Jerez dan sangat terpukul, Honda jatuh, begitu juga dengan pabrikan Jepang, dan Ducati bangkit kembali, ucap Alguersuari. Marquez melakukan apa yang dia bisa, selalu memimpin, tetapi dia tidak lagi menang. 4 tahun penuh penderitaan yang luar biasa, imbuhnya. Kebangkitan pembalap yang identik dengan nomor 93 itu terjadi pada musim lalu saat membela Gresini Racing dengan motor Ducati Desmosedici MotoGP 23. Marquez kembali mampu bersaing di barisan depan lagi saat banyak pihak menilai sudah sepantasnya dia untuk pensiun. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sudah menyalakan alarm bahaya soal kondisi motornya sepanjang mengarungi persaingan MotoGP 205 hingga GP Inggris di sirkuit Silverstone, Minggu, 25 Mei 2025. Bagnaia tahu dia butuh bantuan dari Ducati karena dia tidak bisa membuat keajaiban dengan motornya yang bermasalah. Ducati pabrikan telah menjadi motor yang paling diidam-idamkan pada MotoGP selama 3 tahun tetapi telah dirundung berbagai masalah musim ini. Sejak tes pramusim, Bagnaia dan rekan setimnya, Marc Marquez, tidak menyukai mesin baru sehingga Ducati membuat keputusan yang tidak biasa untuk berkomitmen pada versi lebih lama. Saat Marquez telah menjinakkan GP 25-nya dan memuncaki klasemen MotoGP, kesengsaraan Bagnaia lebih jelas terlihat. Di tikungan 7 saya jatuh dengan cara yang tidak normal, kata Bagnaia setelah balapan utama di Silverstone. Jelas bahwa pada hari Minggu, ada sesuatu yang lebih terjadi. Situasinya secara umum, ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertama kalinya motor kami tidak kompetitif. Bagnaia berada di posisi kedua saat MotoGP Inggris dihentikan sementara dan balapan dimulai kembali. Bagnaia mengganti ban belakangnya untuk memulai balapan yang malah berbalik arah, dan Bagnaia terjatuh. Pembalap 28 tahun itu telah mencoba mencari tahu penyebab kecelakaannya. Itu adalah hasil terburuk setelah Le Mans di mana ia pulang tanpa poin. Namun Bagnaia menegaskan bahwa perasaannya dengan Ducati GP25 tidak lebih buruk di Silverstone, tetapi sama buruknya seperti sebelumnya. Tidak lebih buruk, tidak lebih baik. Seperti biasa, saya tidak merasakan apapun, katanya. Saya butuh solusi yang lengkap. Saya tahu bahwa saya sangat cepat. Saya tahu saya bisa memenangkan setiap balapan. Namun jika perasaan saya masih sama, saya tidak bisa melakukan keajaiban. Marc Marquez memberikan vonis paling mengkhawatirkan sejauh ini tentang motor Ducati 2025 setelah MotoGP Inggris. Untuk Grand Prix kedua berturut-turut, pembalap yang menang tidak mengendarai Ducati, jauh dari dominasi pabrikan selama 3 tahun terakhir. Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi memanfaatkan keunggulan Fabio Quartararo dari Yamaha untuk menang di Silverstone pada hari Minggu. Sementara Marquez meringankan akhir pekan yang buruk dengan finish di podium. Namun masalahnya jika dibandingkan dengan motor spesifikasi 2024 milik Franco Morbidelli dan Alex Marquez, yang finish keempat dan kelima, itu sangat mencolok. Ban depan terasa sangat tidak enak. Saya bilang, ban, tapi saya tidak mau menyalahkan Michelin, kata Marquez. Dengan bagian depan, failingnya seperti bencana. Karena alasan itu, pada hari Sabtu, kami menggunakan ban soft, dengan sebagian besar grit. Pada hari Minggu sebagian besar menggunakan ban medium. Kami tahu ban medium tidak bekerja dengan baik, tetapi bagi beberapa pembalap dan beberapa pabrikan, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan balapan. Failing itu bukan yang terbaik, tetapi kami menyelamatkan hari itu. Saat saya melebar di tikungan 9, saya kembali, dan mendorong ban depan dan belakang terlalu keras. Pada putaran terakhir, mereka sudah selesai. Saya mencoba mengejar Johan Zarco tetapi melihat terlalu banyak risiko. Saya tahu, bagi Franco, podium itu penting, tetapi kami bertahan dengan baik. Marquez juga menegaskan bahwa dia marah pada dirinya sendiri atas kecelakaan awal itu. Meskipun dia mendapat kesempatan kedua karena restart yang kacau. Ia juga menjelaskan bahwa perasaannya pada start awal jauh lebih baik dibandingkan pada restart, saat ia mengganti motor dan ban. Namun masalah dengan MotoGP 25 semakin meningkat. Rekan setim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, bahkan belum pernah benar-benar menguasai Desmosedici versi terbaru musim ini. Gigi dalinya telah menuntut agar semua orang di Ducati memainkan peran mereka dalam membantu kebangkitan Bagnaia. Namun untuk pertama kalinya,
Marquez juga menemukan masalah signifikan dalam kondisi dingin dan berangin di Silverstone. Ia masih mampu memperlebar keunggulannya hingga 24 poin di atas sang kakak di puncak klasemen MotoGP. Sementara itu, Jorge Martin menerbitkan pernyataan pertamanya di media sosial Kamis ini mengenai keputusannya untuk menggunakan klausul dalam kontraknya dengan Aprilia yang membebaskannya pada akhir musim. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, Jorge Martin memecah kebungkaman yang dipertahankannya sejak motorsport.com mengabarkan niatnya untuk meninggalkan Aprilia pada akhir musim dan bebas membalap untuk pabrikan lain pada tahun 2026. Dengan menggunakan klausul dalam kontraknya yang konon menyatakan bahwa setelah putaran ke-6 kalender MotoGP 2025, yang diadakan di Le Mans 3 minggu lalu, ia dapat dilepaskan jika ia tidak bertarung untuk posisi teratas di kejuaraan dunia. Sesuatu yang jelas tidak dilakukannya, mengingat cedera yang dialaminya telah mencegahnya untuk ambil bagian dalam setiap Grand Prix yang diselenggarakan sejauh ini, kecuali Qatar. Tepatnya 2 cedera tersebut, cedera yang membuatnya tidak dapat mengikuti balapan di 3 balapan pertama tahun ini, dan kecelakaan yang dideritanya di Doha, yang membuatnya tidak dapat mengikuti 3 balapan berikutnya, adalah hal yang diandalkan Aprilia untuk memahami bahwa klausul tersebut tidak memiliki efek dan tidak dapat diterapkan, sambil mempertahankan niatnya yang tidak dapat digoyahkan untuk menghabiskan 2 tahun kontrak yang telah ditandatangani. Saya tidak pernah melanggar kontrak. Ketika kami menandatanganinya, saya setuju dengan Aprilia bahwa, kecuali jika terjadi keadaan tertentu, saya berhak menentukan masa depan saya hingga tahun 2026. Ini adalah syarat penting untuk menerima proposal kontrak yang mereka tawarkan kepada saya saat itu, jelas pembalap tersebut. Ketika saya memutuskan untuk berganti merek tahun lalu, salah satu prioritas saya adalah memiliki kesempatan untuk menguji motor dalam situasi nyata dan memahami hubungan dengan tim dan metodologi kerjanya. Lanjut pernyataan tersebut. Dani Pedrosa menyoroti sepak terjang Marc Marquez sebagai andalan tim pabrikan Ducati yang masih bisa mendapatkan podium di tengah balapan yang berjalan sulit. Seri ke-7 MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada akhir pekan kemarin diakhiri dengan hasil yang relatif bagi Marquez bersama Ducati. Meski menghadirkan raut kesal karena merasa melakukan kesalahan yang tidak perlu dalam lomba berdurasi selama 20 lap itu, rider berjuluk Baby Alien tersebut masih berdiri di podium. Marquez memanfaatkan kesempatan keduanya setelah berkibarnya red flag dengan sangat baik di mana dia sempat mengalami crash. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih bisa mengikuti jalannya lomba dengan menduduki posisi start aslinya yaitu di urutan keempat karena balapan belum tuntas sepenuhnya. 3 putaran. Penampilan Marquez sendiri terbilang agresif ketika bendera start dikibarkan di mana dia sempat merangsek ke posisi-posisi depan sebelum melorot tajam karena kesalahannya. Dengan ketenangan dan bakat yang dimiliki, Marquez perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya finish di tempat ketiga di belakang sang pemenang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johann Zarco, LCR Honda. Drama yang tersaji pada MotoGP Inggris 2025 kemarin memang mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk rekan setim Marquez saat masih membela Repsol Honda, Dani Pedrosa. Pria yang kini dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai GP Inggris 2025 telah menghadirkan kegilaan sejak awal lomba di mana Marquez dan adiknya dari Gresini Racing, Alex Marquez crash. Pandangan sama juga berlaku untuk momen di mana rider VR46 Racing Team Franco Morbidelli dan wildcard Honda, Aleix Espargaro saling bersinggungan satu sama lain. Balapannya diwarnai dengan red flag yang berkibar setelah 2,5 putaran di mana kami mendapati Alex crash, kata Pedrosa. Lalu Marquez crash dan juga Aleix Espargaro dengan Morbidelli. Dan kemudian start diulang di mana ada kegilaan lain dalam balapan ini yang memberi kami kegembiraan hingga putaran terakhir, imbuhnya. Dari gelaran MotoGP Inggris 2025 kemarin, Pedrosa memiliki beberapa pandangan di mana para pembalap kini cenderung tampil lebih hati-hati lantaran kondisi cuaca yang sulit ditebak. Sementara itu, situasi sebaliknya dialami Zarco yang mengelola ban dengan sangat baik sampai berhasil menyalip beberapa pembalap dalam 3 lap terakhir. Sangat kuat. Saya senang, itu keren, kata Zarco setelah sprint. Memulai dari posisi ke-9 di sini agak sulit karena kita berada di sisi dalam di tikungan pertama dan bisa kehilangan terlalu banyak kecepatan. Kemudian kita tidak tahu kemana harus melaju di tikungan kedua dan posisi di tikungan ketiga tidak mudah. Saya mencoba untuk mendapatkan posisi tetapi saya kehilangan satu posisi. Tetapi start saya bagus, ujar pembalap yang kemarin memenangi balapan MotoGP Prancis. Zarco senang bisa keberhasilan mengontrol ritme dapat memberikan keuntungan di akhir lomba. Saya tahu bahwa saya bisa mencatatkan waktu putaran yang bagus dengan ban baru,
Tetapi saya sedikit khawatir dengan ritmenya, kata Zarco. Tetapi untuk sprint saya pikir kami mendapatkan informasi bagus dan saya bisa mengontrol kecepatan dengan cukup baik dan, secara keseluruhan, mengontrol traksi lebih baik daripada yang lain. Pada akhirnya, ini memberi saya keuntungan di akhir dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Pertama, Jack Miller yang telah berjuang keras,